nomor 1. Nah, ini soal tentang pernyataan. Jadi di sini ada 5 pernyataan, 3 diantaranya tentang kecepatan, satunya itu tentang percepatan, dan satunya lagi tentang jarak. Nah, oke, mari kita analisis soalnya. Di sini ada sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Maka di sini batu mengalami gerak GLBB vertikal ke atas. Nah, vertikal ke atas ya. Nah, jadi kalau kalian yang hanya melihat grafiknya secara sekilas, itu memang grafik parabola. Tapi bukan berarti dia jenis gerak parabola. Salah ya. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya tadi kan parabola tuh. Maka di sini kita akan menggunakan konsep matematika. Apa itu? Yaitu persamaan fungsi kuadrat. Jadi persamaan fungsi kuadrat secara umum itu seperti ini. Nah, nanti kalau kalian mau mencari persamaan fungsi kuadratnya kayak gini, maka ada rumusnya nih. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, karena ini semuanya simbol-simbolnya masih matematika, kita sesuaikan dengan simbol-simbol yang ada di fisika. Jadi X dan X1, X2 kita ubah menjadi T ya. Semuanya kita ubah jadi T, maka persamaannya jadi seperti ini. Nah, terus gimana mengetahui nilai T1 dan T2-nya? Untuk tahu T1 dan T2-nya, itu bisa didapat dari perpotongan kurva dengan sumbunya. Nah, jadi kalau berdasarkan grafik tadi, di situ ada 2 ujung-ujung kurva berpotongan dengan sumbu. Pada T1-nya itu 0 sekon dan T2-nya itu 5 sekon. Maka masukkan tadi ke persamaan H sama dengan ini tadi nih. Jadi dapat H sama dengan KT kuadrat min 5KT. Oke, itu persamaan 1. Nah, sampai sini belum selesai nih. Kita cari dulu nilai K-nya. Nilai K itu didapat dengan memisalkan nilai H dan T-nya. Nah, memisalkannya berdasarkan informasi di grafik. H itu ketinggian, maka H yang jelas pada grafik tersebut itu satu-satunya hanya ketinggian maksimum, yaitu 25 meter tuh. Nah, untuk mencapai 25 meter itu waktunya sekitar 2,5 sekon. Kenapa 2,5 sekon? Karena waktu totalnya 5, ya kita bagi 2 aja. Karena waktu naik dan waktu turun itu sama. Ya. Jadi H25, T-nya 2,5. Masukin ke persamaan 1, maka nanti dapat K-nya itu minus 4. Nah, udah dapat K-nya minus 4, masukin lagi ke persamaan 1. Jadi, H itu sama dengan minus 4T kuadrat plus 20T. Nah, udah dapat nih persamaannya nih, persamaan fungsi kuadratnya. Nah, ini kita kembali ke fisikanya. Ingat rumus GLBB seperti ini. Ya kan, tidak asing ya. Nanti kalau saya ubah seperti ini. Oke. Nah, di sini kita lihat dengan persamaan fungsi kuadratnya. Sini sama-sama H, kemudian sini ada T kuadrat. Yang sini satunya depannya minus 4, sini setengah G. Nah, jadi ini kita bisa samakan nih. Maka bisa kita bilang kalau minus 4 itu sama dengan setengah G kan. Maka G-nya itu minus 8. Nah, lihat opsi C. Opsi C bilang minus 9. Ya, maka opsi C salah. Kemudian di sini ada T nih. T, semua cuma ini 20, sini V0. Berarti ya V0-nya 20. Sini opsi A bilang V0-nya 25. Maka A salah. Oke. Berarti, kemudian untuk mengetahui nilai P pada 1 sekon dan 4 sekon ya kan, itu opsi B dengan D. Kita turunkan persamaan fungsi kuadrat tadi. Ini kan bisa kita bilang persamaan posisinya. Jadi kalau kita turunkan nanti dapat persamaan kecepatan. Nah, ini dapat nih nanti. Minus 8T tambah 20. Ya, kita masukin T1 ke sekon, maka V-nya dapat 12 meter per sekon. Sedangkan opsi B bilang 15 meter per sekon. Ya, salah. Sedangkan D, T4 sekon dapatlah. Nanti P-nya sama dengan minus 12 meter per sekon. Sesuai dengan opsi D kan? Sudah dapat berarti ini. Tapi kita lihat dulu opsi E. Apakah ada jawaban ganda atau enggak. Nah, kita lihat di opsi E. Dia bilang jarak tempuh batu adalah 0. Kalau jarak, berarti ya nggak mungkin 0. Karena jarak itu skalar. Tapi jarak totalnya itu bukan 0, tapi adalah 50 meter. Ya kan? Terkecuali kalau E itu bilang perpindahan batu, baru 0. Maka opsi E salah. Dan jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ini
yang ditanyain itu percepatan lemari dan gaya menarik lemari besi. Oke. Untuk mencari percepatan, maka dia pakai konsep hukum 2 Newton, ya kan? Di mana-mana kalau ada percepatan pasti hukum 2 Newton nih. Nah, jadi di sini pakai sigma F sama dengan M kali A. Ini kan? Nah, di sini saya tinjau pada sumbu X ya. Pada sumbu X. Nah, di sini kan bendanya ditarik tuh. Ditarik dengan sudut sebesar theta terhadap garis horizontal. Nah, yang dipakai kan sumbu X, maka nanti F tariknya itu diproyeksikan ke sumbu X. Nanti pakai Fx-nya. Sehingga Fx kanan kemudian ditahan oleh gaya geseknya, gesek kinetis. Ini kan beda arah nih. Maka nanti sigma F-nya itu Fx dikurang Fk. Sama dengan ini, nanti dapatlah persamaan ini. Nah, sampai sini nilai F tariknya kita belum tahu. Karena kebetulan ya F tariknya yang ditanyakan juga. Maka kita carilah dulu nilai F tariknya. Oke, nilai F tariknya kita bisa lihat dengan meninjau benda dalam keadaan diam. Karena seperti yang soal bilang di situ awalnya benda dalam keadaan diam. Nah, kalau diam berarti dia pakai hukum 1 Newton. Kalau hukum 1 Newton ya berarti pakai sigma F sama dengan 0. Nah, di sini sigma F sama dengan 0 itu bisa tinjau sumbu X dan sumbu Y. Bebas. Cuma saya di sini pakai sumbu Y. Jadi, di sini sigma FY sama dengan 0, ya kan? Nanti pada sumbu Y itu ada 3 gaya yang bekerja nih, seperti gambar yang ini nih. Di sini ada gaya normal dan gaya FY itu ke atas, ya kan? Jadi F tarik diproyeksikan pada sumbu Y. Jadi ke atas 2, ke bawah 1. Nah, kalau ke bawah positif, ke atas negatif. Nanti dapatlah persamaan ini. Nah, sampai saat ini nilai Fn-nya pun juga belum tahu, ya kan? Belum tahu. Nah, untuk dapat nilai Fn-nya, gaya normalnya, kita bisa menelusuri dari nilai gaya gesek kinetisnya. Di mana nilai gaya gesek kinetis itu didapat dari rumus nu dikali gaya normal. Nanti masukin nilainya, nu kan diketahui tuh. Fk-nya juga diketahui, nanti dapatlah Fn-nya 180 Newton. Masukinlah ke sini. Nah, di otak-atik nanti. Nah, kalian mau sin tetanya nih. Sin tetanya saya dapat 4/5. Kenapa 4/5 nih gambarnya nih? Jadi cos theta tadi 3/5, tetanya di sini. Kan cos theta itu samping miring, berarti sampingnya 3, miringnya 5, berarti depannya 4. Maka sin tetanya depan per miring, maka dapatlah 4/5. Dimasukin, dapatlah F tariknya 150 Newton. Oke. Kalau kita lihat opsi, itu ada B dan D ya. Nah, kita lihat. Jangan sampai terkecoh dulu ya. Kita masukkan dulu F tariknya di sini. Balik ke persamaan percepatannya, nanti dapat A-nya itu 18/30 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini nanyain tentang impuls. Impuls yang bekerja pada kelereng pertama di sumbu X. Ya, jadi impuls pada komponen sumbu X nih. Nah, karena semua informasi yang ada di soal itu ada massa dan kecepatan, nggak ada gaya, nggak ada waktu, maka untuk mencari impuls di sini pakai perubahan momentum, ya. Kan nih pakai rumus ini nih. Nah, terus perubahan momentum ini kita ubah jadi momentum akhir dikurang momentum awal. Masukin nilainya berapa? Terus momentum akhir itu M1 kali kecepatan akhir kelereng pada sumbu X dikurang M1 kali P1 ini mula. Di otak-atik dapatlah persamaan impuls pada sumbu X nih, persamaannya nih. Nah, pada saat ini belum selesai nih, karena nilai P1X-nya belum tahu, ya kan? Belum tahu nih. Jadi, kita tinjau secara sketsanya dulu ya. Kita buat sketsanya, ini mulanya seperti ini. M1 ini bergerak menuju M2 yang diam. Kemudian setelah tumbukan, terjadilah perubahan arah. M1 menyimpang 60 derajat terhadap garis horizontal. M2 juga bergerak menyimpang sejauh 330 derajat terhadap garis horizontal. Tahu nih sebesar tetanya 60 derajat dari sini nih. Nah, cuma yang kita tinjau hanya M1-nya aja. Ya kan? M1-nya aja. Maka gambarnya jadi seperti ini nih. Bukan M1-nya ya, maksudnya sumbu X ya kan. Kita tinjau pada sumbu X. Jadi kita gambar seperti ini.
kecepatan P1 dan P2 itu kita uraikan terhadap sumber X masing-masing jadi seperti ini. Ada P1 aksen X dan P2 aksen X. Nah, karena ini tumbukan, maka untuk mencari nilai V1-nya kita bisa pakai hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum berlaku untuk semua jenis tumbukan. Ya. Maksudnya, itu jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Ya. Jadi di sini momentum awalnya itu momentum awal si M1 dan momentum awal si M2. Jadi juga yang akhirnya dimasukin M1 B1 tambahin ini, ya kan? Terus karena M-nya sama semua, coret aja. Di kalian otak-atik di sini. Nah, sampai di sini nih, P2 aksennya itu kita ubah jadi cos 60, ya kan? Karena diproyeksikan pada sumbu X. Cos 60. Nih. Dapatlah P1 aksen X-nya itu sebesar P kurang setengah P kuadrat P2 aksen. Nah, sudah dapat nilai P1 aksennya, kita masukin ke persamaan impulsnya tadi tuh. Nah, jadi masukin nanti kalian dapat impuls pada komponen X itu sebesar min setengah MP. Atau itu opsi D. Oke. Next, nomor 4. Nah, nomor 4 ini tentang osilasi nih, osilasi harmonis sederhana pada pegas. Oke. Nah, di sini soalnya bilang balok mula-mula diberi simpangan awal sebesar A, ya kan? Sehingga dia ketika dilepaskan terjadi osilasi. Sayangnya pada setiap osilasinya si pegas kehilangan 1/4 energi mekaniknya. Berarti ketika setelah terjadi osilasi pertama, energi mekaniknya menjadi 3/4 energi mekanik mula-mula, ya kan? Nih, jadi seperti ini nih. Nah, kemudian energi mekanik untuk osilasi yang kedua, nah nilai energi mekaniknya menjadi 3/4 dari 3/4 energi mula-mula. Dapatlah 9/16 energi mula-mula. Energi mekanik untuk osilasi ketiganya juga seperti itu, 3/4 dari energi mekanik yang kedua. Dapatlah 27/64 energi mula-mula. Nah, yang ditanyakan tadi adalah simpangan maksimum si pegas. Jadi A-nya itu berapa? Nah, jadi di sini dapatlah kita ambil dari M3 sama dengan 27/64 energi mekanik mula-mula. Ya kan? Nanti energi mekanik 3 kita ubah nih. Ya kan? Energi mekanik mula-mulanya setengah KA kuadrat. Nah, jadi simpangan maksimum pegasnya nanti dapatlah 3/8 akar 3A.